Jibumen, kembali lagi bersama saya Kato, masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yams kembali lagi bersama saya, orang yang paling ganteng si Linoe. Oke teman-teman, kembali lagi di konten NHYGS, dimana di sini gue akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, dan bahkan kalau gue mau curhat boleh-boleh saja di konten ini teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, gue akan nge-review, membicarakan, curhat, atau bisa dibilang berbincang-bincang santuy kepada teman-teman ini yang menonton video ini tentang suatu hal, itu adalah anime. Ya kan, karena saya suka anime. Wadaw. Nah, sebelum saya mulai video ini, saya ingin mengucapkan ini kan gue upload video ini pada saat masih nuansa 17 Agustusan ya, masih ada di minggu-minggu 17-an Agustusan. Jadi di sini gue ingin mengucapkan semoga kita menjadi negara yang berbineka tunggal ika, yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin, dimana saya berharap kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bertoleransi agama, suku, warna kulit, logat, muka, dan hobi. Ini terutama hobi di sini. Saya membahas hobi di sini. Semoga kita menjadi orang yang bisa paham tentang hobi kita. Ketika kita dikritisi, kita tidak marah, ya kan? Ketika kita diejek oleh orang yang mempunyai hobi lain, kita tidak marah. Biarkanlah mereka. Kita harus menjadi orang yang toleransi, Pak, ya kan? Kita harus berbineka tunggal ika. Apapun hobi Anda, wibu, K-popers, pemain FF, pemain PUBG, pemain apapun Anda, saya harap kita menjadi orang yang bertoleransi. Meskipun kita berbeda cara pandang, berpikir, tapi kita tetap satu di negara ini. Ya kan, saya harap kita ini di negara ini, di tahun-tahun ini, di tahun kedepannya, gue berharap kita 90% dari seluruh makhluk yang ada di Indonesia, kita harus bisa mengamalkan yang namanya toleransi. Ya kan, apapun Anda, saya tidak peduli itu kamu ini, kita harus bertoleransi. Biarkanlah 10% itu yang mereka itu yang gak suka toleransi, maunya mengadu domba. Pergi kau dari sini. Biarkanlah mereka. Kita tidak terlalu urus orang-orang seperti begitu teman-teman. Kita harus menjadi negara yang satu demi membuktikan kepada negara-negara lain bahwa kita bisa, ya kan? Indonesia merdeka. Waduh, gimana? Itu tadi kata-kata barusan saya rangkum, ya. Jadi kalau ada kesalahan kata, mohon maaf nih ya. Intinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Siap. Oke, di sini gua akan ngebahas anime. Oke, kita langsung aja ya. Kita di sini gua akan di sini ngebahas anime yang bisa dibilang di sini ini anime yang gue pusing. Ya, kenapa gue pusing? Karena di sini apakah ini run pertama gua tamatin anime ini 100% atau ini run kedua gua? Gue bingung karena udah lama banget teman-teman gue nggak nonton ini anime. Kalau nggak salah ini tahun 2017 2016 deh terakhir gue nonton anime ini, dan itu sudah lama Pak, karena video ini diupload di tahun 2021 Agustus ya, bulan 8. Ingat itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton di tahun 2030, saya nggak tahu. Intinya udah lama banget teman-teman anime ini saya tidak rewatch, dan ya mungkin saya pernah sekali dua kali tapi nggak pernah sampai tamat. Dan ini adalah run kedua gua, dan ada beberapa poin yang enak banget gua bahas tentang anime ini. Nah, anime ini berjudul Witchcraft Wars. Itu judul bahasa Jepangnya, itu juga judul bahasa Inggrisnya. Ya artinya itu Witchcraft Wars, penyihir yang membuat sesuatu, atau enggak tahu lah artinya ya. Jadi di sini jumlah episode dari anime ini adalah 12 episode. Ditambah juga dengan OVA, ada juga OVA-nya by the way. Dan anime ini diadaptasi dari manga, dan gue kira ini awalnya ini dari yang namanya LN, ternyata manga Pak. Karena saya pernah lihat ini manganya ini di tempat bajak laut ya, tempat ngepair. Jadi ya begitulah ya. Ya, genre anime ini adalah action, supernatural, magic, fantasy, dan seinen. Dan rating yang saya berikan pada anime ini, rating pribadi ini adalah 7,2 dari 10. Dan di sini juga gue berikan rating yang ada di My Anime List, kalau nggak berubah itu adalah 7,4 dari 10.
Dan ya 11-12 lah pendapat saya di My Anime List dan di di pendapat pribadi saya. Nah, sebelum gue mulai di sini, gue ingin kasih tahu bahwa ini adalah anime yang mungkin nggak akan semua orang bisa suka. Kenapa? Karena ini adalah anime yang MC-nya ampas, laki-lakinya nggak guna, ya kan? Anime ini tipikal anime yang dimana laki-lakinya dilindungi oleh wanita. Mungkin kebanyakan orang nggak akan suka, tapi bagi gue atau bagi orang-orang seperti gue suka. Karena ya salah satu anime pertama gue itu gue nonton adalah apalagi namanya itu Dead Alive. Ya tipikal seperti gitulah, dimana tokoh utamanya itu dilindungi oleh wanita yang memiliki kekuatan supranatural yang super power, ya kan? Jadi wajar aja seorang manusia, ya kan, dilindungi oleh orang yang lebih kuat, wajar ya. Jadi ini adalah tipikal anime di mana laki-lakinya nggak guna, ampas, ya dia taunya buat ngeherem aja, dia taunya bikin cinta-cinta aja, tapi dia gak punya kontribusi banyak dalam fightingnya berkelahinya ya. Seperti itulah, ini adalah anime-anime tipikal di mana laki-lakinya itu dilindungi oleh wanita. Kalian jadi udah paham? Ya, kalian udah paham? Ya, jadi oke, kalau udah paham, kalian mau lanjut videonya ini, silakan lanjut. Kalau enggak ya nonton video saya yang lain. BTW, saya juga punya banyak Pak. NHGS itu banyak sekali. Ini episode 33 deh. 34 deh, saya lupa. Jadi di sini alasan yang paling kuat kenapa saya menonton anime ini lagi setelah sekian lama saya menonton anime ini, alasan terkuat kenapa saya melakukan rewatch yaitu adalah ada dua alasan. Yang pertama ini 90% karena heroin pada anime ini. Ya, heroin pada anime ini yang bisa dibilang itu tipikal waifu gua banget. Atau bisa dibilang kalau ada di dunia nyata, ada cewek seperti begini di dunia nyata, saya akan memperistrikan dia. Ya kan, kalau dia suka sama gua gitu. Kalau enggak ya enggak usah juga. Di sini ini tipikalnya ini adalah cewek waifu yang tipikalnya ini kayak cewek tinggi, ya kan? Heroin pada anime Witchcraft ini adalah cewek tinggi, ya kan? Saya suka cewek tinggi. Oke. Oppai Sugodekai atau bisa dibilang OP-nya ini lumayan, tapi ya relatif lah. Intinya perempuan dulu Pak. Ya ingat, intinya perempuan dulu. Karena sekarang itu kita nggak tahu itu sekarang itu apakah karakter itu laki-laki atau perempuan. Meskipun punya oppai kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu di bawah ternyata ada batangan gitu. Banyak anime seperti itu, dan kemarin ada manga seperti itu ya. Tapi itu pembahasan tentang cosplayer ya, kita nggak usah lah bahas-bahas begitulah. Jadi di sini OP-nya Sugodekai, karakternya ini main heroinnya, dan di sini dia ini memiliki ekspresi datar tapi dia mau. Paham nggak maksudnya? Dia ini tipikal yang masuk ke kategori dere-dere tuh, misalnya dere, sundere, dere-dere, gue lupa deh. Intinya dia karakternya ini mukanya datar tapi dia peduli, dia care gitu sama kita gitu. Itu cewek-cewek idaman gitu loh kalau ada di dunia nyata ya. Kalau nggak ada ya tipikal waifu gue banget ya, tipikal waifu lebel banget ini karakter, ya kan? Dan kedua di sini bisa dibilang 10%-nya kenapa gue melakukan rewatch pada anime ini adalah karena pengen nostalgia aja, ya kan? Pengen nostalgia gitu loh. Karena gue kemarin pergi rumah teman gue, di situ gue kan tau lah kaum nge-pirate gitu loh. Aduh, tapi kita mulai menonton ilegal ya, dinonton di beberapa tempat yang sudah memberikan kami tempat gratis. Mantap jiwa, Muse, Bil, IQ, mantap Anda. Gratis lagi nonton di situ. Nah, di sini kita fokus. Di sini gue kemarin itu pergi rumah teman gue. Ya kan, kemarin gue pergi rumah teman gue, dan gue ya biasa lah barter gitu loh. Barter loh gitu. Saya lihat filenya loh, kok ini anime ada dulu, pernah saya dikasih nih. Kalau udah lama saya dikasih nih anime. Dan entah mengapa tiba-tiba saya pengen nonton, dan saya nonton, dan mantap ini anime, lumayan mantap ya kan. Bisa dibilang anime ini adalah anime 2014 yang alright, it's cool, is a good anime, tapi ada beberapa kekurangan. Bisa dibilang dari ratingnya yang cuma 7, ya kan, tidak menyentuh 7,5 lagi, cuma 7,2. Ada nanti kekurangannya ya. Di sini kita masuk di sini ke hal yang gue suka pada anime ini. Hal-hal yang gue suka pada anime ini ada 3 hal yang benar-benar paling gue fokusin di pembahasan kali ini, adalah pertama, sound effect yang menggelegar atau bisa dibilang satisfying di telinga. Dimana di sini sound effect pada anime Witchcraft Works ini benar-benar diperhatikan dengan sangat-sangat baik teman-teman. Dimana benturannya benar-benar terasa benturan, ledakannya terasa ledakannya.
gesekannya benar-benar terasa, berat benda yang saling berkena itu terasa sekali pada anime Witchcraft Wars ini, dimana itu kalau di anime lain kayak, tapi kalau di anime Witchcraft ini kayak gitu loh, kayak dilebay-lebaykan. Ini bahasa ini gara-gara ludah saya ini. Intinya di sini sound effect-nya ini lebay lah kalau kita bisa bilang, dilebah-lebaykan gitu loh. Tapi enak didengar Pak. Ini benar-benar terasa sekali gesekannya gitu loh, kan dentumannya benar-benar terasa. Ya kan, sound effect seperti ini bisa kita dapatkan itu di anime kayak anime Fate series, ya kan? Ultimate Blood, dan yang kemarin tuh Gal Mesa apa itu saya lupa lah. Yang ada yang kiduk itu sound effect-nya seperti itu Pak. Dimana saya suka dengan sound effect yang itu yang menggelegar seperti itu teman-teman. Dimana ya kalau memang ledakan ya ledakan banget gitu loh. Ya gitu loh. Intinya kalian paham lah, sound effect-nya pada anime ini benar-benar berkualitas. Itu yang paling saya konsen banget pada saat menonton lagi anime ini di episode 1. Kayak tiba-tiba saya dengar manjai mabar. Tinggal saya kayak mantap jiwa sekali teman-teman. Ya di sini kedua kita udahlah, sound effect udahlah. Kedua di sini kita akan membahas di sini adalah aku suka desain main karakternya. Apa sih maksudnya? Aku suka dengan desain MC-nya yang Honoka. Ya, Honoka yang namanya itu Honoka, karakter laki-laki tersebut. Gua di sini fokusnya di sini rambutnya aja sih. Rambutnya itu keren. Desain rambutnya tuh entah mengapa si Honoka ini keren sekali menurut saya di mata saya. Di mata saya dia ini karakter yang jarang anime sekarang itu kayaknya rambutnya kayak begitu. Dimana anime sekarang itu kayaknya jatuhnya rambutnya itu semua jatuh gitu loh, kayak jatuh ke bawah semua sekarang anime itu ya. Ini animenya di MC-nya Witchcraft Wars ini mengingat saya itu dengan karakter-karakter seperti ya kayak Ichigo ya kan, Naruto, yang dimana rambutnya itu agak sedikit makabo ya kan, apa ya bahasa Indonesianya makabo, bahasa Busta itu makabo, agak sedikit berantakan gitu. Gue suka dengan karakter yang rambutnya itu agak berantakan, dan ini rambutnya pendek, basically dia pendek, nggak terlalu panjang, dan I like it gitu loh. Gue nggak terlalu suka dengan karakter yang rambutnya panjang gitu loh, entah mengapa lah saya nggak terlalu suka, karena memang saya style rambut saya memang pendek, dan saya merasa laki-laki itu rambutnya harus pendek. Wadaw didau. Ya mohon maaf nih, ya kan tiba-tiba dibawa, oh kamu membenci rambut pendek ya bang, rambut panjang yang bang. Enggak, saya benci, tapi cuma entah mengapa saya rasa lebih enak aja sih rambut pendek, karena ya dingin ya kan. Intinya saya suka dengan desain karakter dari rambutnya main karakter dari Witchcraft Wars ini, si Honoka ini saya suka. Nah, ketiga di sini itu adalah animasi pada anime ini bagus. Masuk ke kategori bagus Pak animasi pada anime ini. Di mata saya itu bagus Pak animasi ini, dimana ini pergerakannya smooth lah tentu saja, nggak patah-patah. Di mata saya nggak patah-patah, saya lihat, saya nggak tahu di teman-teman ya, nggak patah-patah. Ramai pula anime ini, ramai Pak, banyak karakter-karakter yang lalu lalang gitu, ramai, tidak malas dalam menggerakkan objek-objek tertentu. Dan itu sangat bagus tuh ketika ada anime yang tidak malas ya kan, tidak malas ini editornya menggerakkan objek-objek tertentu. Wah, itu bagus itu anime. Dan di sini animasi 3D dan 2 dimensinya, animasi 3D dan 3 dimensinya ini bisa menyatu dengan sangat baik. Dimana di sini ini 3D atau CG gak dibilang orang ya, kayak begitulah, CG sama 3D ya, sama begitulah ya. Itu bisa digabungkan dengan sangat baik dengan 2 dimensi pada anime ini ya kan. Bicara tentang apa ya, bicara tentang 3D pada anime ini saya suka, bisa dikombinasikan dengan sangat baik teman-teman. Dimana beberapa anime, gue lihat beberapa anime ke beberapa tahun ke belakang ini, entah mengapa 3D-nya itu gak bisa nyambung sama 2 dimensinya gitu loh. Kayak dia itu kayak begini, 2 dimensi, 3 dimensi ya kan, ditumpuk. Tapi pada anime Witchcraft Wars ini benar-benar kayak dikombinasikan gitu, kayak 2 dimensi, 3 dimensi, benar-benar disatukan dengan sangat baik. Dimana sekilas kalau kalian nggak notice, sekilas itu kalian akan melihat bahwa ini anime full 2 dimensi doang ya kan, kayak semuanya nih kayak full 2 dimensi gitu loh. Tapi kalau kalian teliti dan kalian notice, ini campur 2 dimensi dan 3 dimensi, dimana itu sekilas tidak terlihat.
bagus ini yang buat 3D-nya. Sehingga saya nggak tahu ya permainan 3D itu gimana, tapi apakah ini permainan pemakaian warna kah, tonton warna atau gimana kan, drop the shadow kah begitu, saya nggak tahu, tapi bagus Pak. Pencampurannya ini benar-benar bagus, berkualitas, ya kan, 3D-nya ini dan 2 dimensinya ini benar-benar bisa digabungkan dan bisa menipu mata gitu loh. Apakah ternyata anime ini 2 dimensi semua? Tiba-tiba ada komen, bang, ini animenya ini sebenarnya 2 dimensi semua. Oh, mohon maaf, saya nggak tahu, tapi kelihatannya ada beberapa objek yang itu 3D. Ya, gue kasih tanda aja kayak, ya itu teddy bear, ada nanti teddy bear, boneka beruangnya si adik perempuannya si Honoka, ya itu 3D pasti itu, gue yakin 3D. Dan ada boneka kelinci, bukan kelinci sih, ada yang minion kelinci itu, pasti 3D itu, mana mungkin enggak gitu loh. Sekilas itu enggak terlihat bahwa itu 3 dimensi sekilas. Nah, kita di sini telah membahas hal-hal yang gue suka dan hal-hal yang gue fokusin pada anime Witchcraft ini, yang mana menurut gue ini adalah 3 hal yang paling menarik di anime ini. Ingat, di anime ini, bukan, saya nggak beda-bedain sama anime lain, tapi di anime ini. Nah, kita masuk di sini dari segi cerita. Nah, kalau dari segi cerita sih sebenarnya ya, saya tidak terlalu peduli dengan cerita pada anime ini, dimana saya itu lebih fokusnya itu pada romance anime ini. Ya, saya lebih fokus romansnya si main karakter dan si heroin gitu loh. Tapi ya karena ini anime ada actionnya, jadi ya terpaksa saya juga harus paham ya. Minimal saya paham lah ceritanya. Saya nggak terlalu perhatiin, karena saya nontonnya ini kayak nikmat aja gitu, kayak angin lewat, kayak nonton ya, gitu. Saya nontonnya kayak begitu, tapi saya bisa paham satu hal. Ada plot twist pada anime ini. Bukan plot twist, mohon maaf. Ada plot hole, atau bisa dibilang di sini bukan plot hole mungkin ya, bahasanya mungkin ada visual. Ya, ada sesuatu yang ditampilin sama kita, tapi tidak ada penjelasannya sama sekali. Apakah ini terjadi karena adanya pemotongan cutting pada animenya ini ketika final release-nya, atau gimana gini? Ataukah kita harus membaca manga pada anime ini kah? Karena anime ini ada manganya by the way. Apakah kita harus membaca manganya? Apakah penjelasannya ini secara tersirat atau gimana nih? Atau gua kurang memperhatikan ceritanya sama sekali gitu loh. Ya, apakah seperti itu teman-teman? Komen di bawah gitu. Apakah seperti itu? Karena ada satu hal itu benar-benar mengganggu, Pak. Dimana bukan mengganggu banget ya, kayak gua aja merasa terganggu karena ini pembahasan tentang masa lalu. Ya, masa lalu, biarlah masa lalu. Aduh, menyanyi saya Inul Darista. Ini ada satu plot hole yang bisa dibilang ini kata kuncinya tadi masa lalu, dimana ini tidak ada penjelasannya sama sekali, ya kan? Kita ditampilin gitu loh, plot loh, tidak ada penjelasannya. Ini berkaitan sangat erat dengan pertemuan si main karakter sama dengan heroinnya. Itu benar-benar terkait banget teman-teman. Yang udah nonton komen di bawah kalau kalian tahu yang mana adegannya. Saya nggak mau kasihkan gambar. Dan yang belum tahu silakan cari tahu sendiri. Intinya apakah di sini kita harus menonton animenya, membaca manganya? Apakah ini secara tersirat atau apakah lagi saya harus menonton anime ini supaya saya lebih paham? Tapi entah mengapa saya merasa ada plot hole yang kosong, di mana ini terjadi mungkin karena cut dari anunya, atau memang tidak sengaja, memang tidak diadaptasi adegan tersebut. Nah, kita masuk di sini dari segi musik. Dari segi musik anime ini juga bagus dan bikin merinding. Dimana itu kalau kalian pakai earphone ya, pakai earphone sama headset itu kalian coba dengerin. Dibuat dengan bagus, ya kan? Dibuat dengan bagus. Sampai-sampai saya buat video lucu pakai itu backsoundnya main theme-nya pada anime ini yang itu ada video kemarin gue upload yang video cover yang itu Kongwan judulnya, itu nggak disponsori tapi judulnya memang Kongwan, kaleng Kongwan. Itu musiknya di anime ini saya ambil sebenarnya ya, bagi yang belum tahu nih, musiknya bagus, enak didengar, dan kayak kalau kita dengar itu kayak terasa gitu, kayak penyihirnya gitu, terasa epicnya juga gitu loh. Musiknya ini bisa menggambarkan apa yang namanya itu penyihir, witch ya kan, kalau nggak salah ini judulnya ini kan witch ya. Witch kan itu penyihir, craft kan itu seperti kayak membuat ya. Works ini ya, witch membuat pekerjaan apa begitulah, saya nggak tahu lah ya. Di sini mungkin ini terakhir, dan ini hal yang gue notice sama anime ini, dimana ini ada beberapa aset yang dipakai berulang-ulang, atau bisa dibilang di sini bukan aset, karakter
Yang tadinya kalau kalian lihat itu di episode-episode awal yang mereka sebenarnya bermusuhan. Tapi di beberapa adegan mereka ditaruh berdampingan dengan karakter-karakter inti. Karakter-karakter baik. Ya kan, dimana ini karakter baik, ini karakter jahat gitu. Ada di sini, ditaruh gitu loh dengan sengaja. Dan itu kalau kalian tidak notice, waduh, kok nggak bisa notice? Itu ditaruh dengan sangat baik. Apakah ini mereka dulunya bukanlah si musuhnya gimana begitu, tapi itu ditaruh di situ dan gue merasa bahwa itu kayak Mr. X gitu loh, kayak ini kok aset dipakai lagi, ini karakter kayak dipakai lagi gitu loh di sini. Apakah sengaja kayak memang ini atau gimana nih? Saya nggak tahu nih ya, karena saya nggak baca manganya dan saya nggak tahu apa yang terjadi di balik layar, tapi itu ditaruh pak. Ada nanti kalian gambar lah, coba kalian lihat gambar yang saya kasih ini. Mungkin kalian notice ada beberapa karakter di situ yang entah mengapa kenapa mereka ditaruh di situ, dan apakah mereka tidak si musuh? Ya, saya nggak tahu juga. Jadi, ya mungkin videonya sampai di sini aja teman-teman ya. Gue harap kalian paham dengan video ini. Dan wah, selamat selamat hari. Mungkin saya upload videonya ini pada saat Jumat tanggal 20 ya, Agustus 2020. Mungkin ya, intinya masih nuansa 17 Agustusan. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Anime Witchcraft Works ini adalah salah satu anime dengan waifu ya, heroin yang mantep jiwa dan animasi yang bagus. Dimana animasinya ini smooth, halus, dan bisa digabungkan atau bisa bilang penggabungan 3D dan 2 dimensinya ini benar-benar baik di Anime Witchcraft Works ini. Semoga kalian paham ya. Jadi ya seperti itu ya. Gua harap kalian suka video ini teman-teman. Jangan lupa like, share video ini, dan bagikan video ini di tongkrongan lu semua. Bagikan teman-teman, bagikan, dan jangan lupa subscribe supaya saya semangat mengupload video di channel ini. Wadidaw, karena ya saya hobi sebenarnya bicara anime, jadi ya meskipun ada yang komen ya saya buat juga. Jadi gue hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gue Dota Cyclone.